bisa di Pro 1 RW Movement Eagle di kesempatan siang hari ini. Senang sekali saya Thomas Emle kembali bertemu dan berbincang bersama narasumber kita dalam hal ini Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Movement Eagle, dalam hal ini Bapak Eli Wondenge. Apa kabar Bapak Eli? Sehat-sehat Pak. Puji Tuhan ya, selalu sehat ya. Selalu sehat ya. Topik yang kita akan angkat untuk kita diskusi selama 1 jam ke depan ini terkait dengan penggunaan dana otsus tahun 2017-2021 dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Movement Eagle. Pak, publik juga ingin bertanya sejauh mana penggunaan dana tersebut sehingga dana otsus ini bisa sampai sasaran dan bisa dinikmati oleh masyarakat, karena kita tahu persis bahwa ketika pemerintah meluncurkan dana otsus ini seringkali di lapangan masyarakat mengatakan bahwa dana otsus ini kami belum merasakan secara maksimal. Bisa dijelaskan terkait dengan penggunaan dana otsus di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Movement Eagle? Silakan Pak Eli. Kalau kita ingin mendapat penjelasan bagaimana penggunaan dana otsus di Dinas TPHPP, itu kemarin setelah saya sudah dapat surat ini memang direncanakan untuk hari Selasa, tapi karena kita dinas itu punya kegiatan sehingga saya harus majukan, dan saya sudah sampaikan kepada Kasubag Program, perlu disampaikan kepada Bapak Ibu yang pernah melakukan kegiatan dana otsus dari tahun 2017 sampai dengan 2021, harus dia mengklarifikasikan atas 3 bagian. 1, sasaran, yaitu orang OAP sebagai petani nelayan di lapangan. Yang kedua, aparatur sipil negara yang biasa melakukan perjalanan dinas dalam melayani mereka. Dan yang ketiga, pihak ketiga atau kontraktor. Contoh saja begini, tahun 2017 misalnya, kalau Dinas TPHPP pada saat itu misalnya dananya 6 miliar misalnya, 6 miliar, terus dibagi habis dalam 4 bidang. 4 bidang itu harus dibagi lagi menjadi 3 klasifikasi yang tadi saya tentukan itu. Dari situ masing-masing bisa membuat persentase. Misalnya bidang TPH dia dapat 2 miliar. Dari 2 miliar itu dia bisa bagi 3. Sasarannya itu berapa? Dan itu harus digabungkan. Setelah itu kita bisa sampaikan pada khayal rame atau ke petani, supaya mereka bisa tahu bahwa oh, jangan kena sasaran misalnya ya 2 miliar dibagi dengan 6 miliar itu sekian persen. Seperti itu yang saya sudah sampaikan kepada para kabit. Untuk hari ini kita sampaikan, tapi karena kesibukan dan mereka tidak hadir, saya sendiri yang hadir. Dan seperti itu ya, kita harus kelola dan mempertanggungjawabkan kepada publik, supaya publik bisa tahu bahwa untuk sasaran itu presentasinya lebih tinggi atau tidak. Seandainya presentasinya lebih tinggi, misalnya 3 miliar dibagi dengan 6 miliar, berarti kan 50%. Sekarang bahasa di lapangan bahwa mereka tidak terima dana otsus, tidak kelola dana otsus. Dan itu kita bisa yakinkan bahwa
kita pemerintah itu kurang sosialisasi. Tahap pertamanya kita harus sampaikan seperti itu. Sedangkan untuk tahap yang kedua atau jilid 2 2022 ke atas kan, itu kita harus kawal. Dan kebetulan saya sendiri akan kawal, itu kita akan pertegas. Dan data-data yang saya sampaikan dalam presentasi itu harus seperti itu. Artinya ada sebuah keterbukaan. Iya. Terkait dengan ini kan sebagaimana yang kita tahu persis bahwa masyarakat ini belum bisa dikatakan belum merasakan secara maksimal ketika pemerintah munculkan dana tersebut. Dan juga publik ingin bertanya bahwa ketika dana tersebut sudah dikucurkan, program-program apa yang sudah dilakukan kepada mereka, terutama melalui Dinas Tanaman Pangan ini selama ini? Ya, di Dinas Tanaman Pangan semua kegiatan yang mereka untuk melayani masyarakat sudah dapat dilaksanakan. Tapi tadi saya katakan bahwa kita katakan saja itu belum bisa meyakinkan, harus disampaikan dengan data yang jelas, itu baru kita bisa sampaikan, bisa meyakinkan. Ya, bisa meyakinkan kepada publik. Apakah dengan meyakinkan itu ke depan akan terus dilakukan upaya jemput bola kepada masyarakat sehingga sasaran daripada penggunaan dana otsus ini benar-benar bisa tersentuh pada mereka ini melalui Dinas Tanaman Pangan seperti apa ini? Ke depan saya rasa pasti akan terwujud selama kami dipercayakan untuk memimpin Dinas TPHPP. Luar biasa sekali ya, dengan adanya gebrakan yang terus dilakukan oleh Pak Eli bersama teman-teman di Dinas Tanaman Pangan ini, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pemahaman pada masyarakat bahwa dana otsus ini sudah dirasakan manfaat kepada mereka. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Coffee dalam dialog interaktif di hari ini seputar penggunaan dana otsus tahun anggaran 2017 dan 2021 oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan Kabupaten Bovendigul. Dan di kesempatan siang hari ini kami tidak sendiri, namun kami berbicara atau berdiskusi dengan narasumber kami yakni Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Bapak Eli Wondege, dan juga ditemani oleh Bapak Kepala Bidang yakni Bapak Afridi Marbaung yang pada kesempatan siang hari ini barusan bergabung bersama kami yakni Kepala Bidang DHP yang mana sudah bergabung. Dan senang sekali di kesempatan siang hari ini kami juga ingin membuka line telepon kepada pendengar yang ada di rumah. Anda bisa menghubungi kami lewat nomor WA dengan nomor 0814988222. Sementara nomor telepon Anda bisa mengontak langsung ke nomor 0811498866. Tadi kita sudah berdiskusi dengan Pak Eli di awal pembicaraan kita ini terkait dengan sejauh mana pemanfaatan dana otsus yang sementara dikelola oleh Dinas TPHPP Kabupaten Bovendigul. Dan pada kesempatan ini tidak menutup kemungkinan juga kami akan berdiskusi atau menanyakan langsung pemanfaatan dana tersebut yang pada kesempatan ini sudah hadir ya, bisa dijawab oleh Pak Freddy ya, sebelum kita bertanya hal yang sama kepada Kepala Dinas. Pak Freddy, Anda baru bergabung dan pada saat ini di luar masyarakat seringkali bertanya bahwa sejauh mana pemanfaatan dana otsus kepada mereka. Kita tahu persis bahwa ketika pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi Papua mengucurkan dana otsus untuk berusaha untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, masyarakat Bovendigul juga ingin bertanya sejauh mana pemanfaatan dana tersebut sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat, karena seringkali publik mengatakan bahwa dana tersebut mereka belum menikmati secara maksimal. Bisa dijawab Pak Afri, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan.
Kami dari bidang tanaman pangan dan hortikultura menyampaikan bahwa terkait Otsus sudah berjalan dari tahun 2017, data yang ada 2017, 2018, 2019, 2020 karena kejadian luar biasa pada kita, adanya COVID-19, tidak ada dana Otsus 2020, 2021 ada, dan 2022 sekarang pun ada. Terkait dana Otsus yang kami rasa apa yang kami sudah programkan terkait di bidang tanaman pangan dan hortikultura itu diserahkan seutuhnya untuk masyarakat. Kami prioritaskan kepada masyarakat di Kabupaten Bovendigul tanpa ada pendatang yang ikut dalam kegiatan tersebut. Seperti contoh tahun 2017 pengembangan intensifikasi tanaman hortikultura itu ada di Harimau, Mindip Tanah, Jair, Kombut, Distrik Mandobo, dan Firwage. Untuk pengembangan intensifikasi tanaman palawija ada di Jair dan Mandobo. Secara umum, program peningkatan ketahanan pangan pertanian untuk tahun 2017 jumlah anggaran yang kami terima sebesar 1.856.045.000 rupiah, realisasi 1.846.370.000 rupiah, sekitar 99,48%. Untuk 2018 mungkin Pak Kepala Dinas, Pak PLT sudah sampaikan. Untuk kisaran anggarannya bisa saya sebutkan Pak ya? Silakan, supaya ada keterbukaan, supaya masyarakat juga bisa mengetahui bahwa dana yang dikucurkan oleh dana Otsus ini berapa. Silakan Pak Afri. Siap. Untuk jumlah anggaran yang kami terima itu adalah 10 miliar. Untuk realisasinya sebesar 9.161.000, mohon maaf, saya ulangi, 9.161.043.684 rupiah. Realisasi sekitar 91,61%. Itu terdiri dari peningkatan program pertanian, selanjutnya program peningkatan penerapan teknologi pertanian, serta peningkatan produksi hasil peternakan. Itu ada juga program peningkatan sumber daya pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, pengembangan budidaya perikanan, pengembangan perikanan tangkap, pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar. Dari dana tersebut ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 program kegiatan untuk tahun 2018. Iya. Kita kembali ke Pak Eli ya. Kita tahu persis bahwa ketika wabah pandemi coronavirus ini selama 2 tahun terjadi di dunia dan terkecuali di Indonesia dan khususnya Bovendigul diimbas daripada wabah tersebut. Di satu sisi bisa dikatakan mematikan berbagai program yang bersentuhan dengan bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui dana Otsus ini. Nah, kira-kira Pak Eli setelah
wabah COVID mulai perlahan tidak ditemukan lagi di Kabupaten Bovendigul, sejauh mana program-program apa yang nantinya akan diprogramkan sehingga kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat akar rumput ini orang asli Papua ini bisa terangkat. Silakan. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa COVID ini dia mulai muncul di Kabupaten Bovendigul itu tanggal 13 Februari sampai dengan sekarang ya kita anggap sudah mulai berakhir. Tapi kita harus waspada. Tapi untuk mengantisipasi ke sana, memang untuk dana otsus untuk 2023 kita dari Dinas TPAPP kemarin mendapat jatah dana itu 9 miliar. Dari 9 miliar itu kami sudah distribusikan ke masing-masing bidang. Bidang peternakan dia dapat 3 miliar. Bidang TPH 2 miliar 100 juta lebih. Begitu pula dengan bidang perikanan 2 miliar 100 juta lebih. Dan bidang penyuluhan sebelumnya dia biasa dapat 500 juta, tapi untuk 2023 dia mendapat jatah 1 miliar 700 juta lebih. Mengapa kebijakan ini saya ambil? Kalau kita lihat untuk memberdayakan masyarakat OAP itu sangat penting. Mengapa? Karena bidang peternakan itu dia menyiapkan pupuk organik. Pupuk organik supaya pupuk itu bisa dimanfaatkan untuk mengelola usaha taninya agar itu bisa meningkat kesejahteraannya atau pendapatannya. Atau dari sisi lain, bidang peternakan menjadi bidang unggulan untuk mendukung bidang tanaman pangan dan perikanan, tanaman pangan hortikultura dan perikanan agar bisa sama-sama jalan. Jadi benih yang diberikan oleh bidang TPH karena ada pupuk, mereka bisa kelola baik, bisa tanam sayur, akhirnya pendapatan petani itu bisa meningkat. Begitu pula karena ada kotoran ternak, ada pupuk kandang, kolam ikan itu bisa ditaburi dengan pupuk kandang, atau setelah panen ikan diistirahatkan 1-2 minggu pakai pupuk kandang lagi supaya ikan itu bisa subur. Sedangkan bidang penyuluhan itu dia sebagai ujung tombak pembangunan pertanian, dia harus membuat percontohan. Dia harus membuat percontohan komoditi padi, komoditi cabai, komoditi jagung, supaya di setiap wilayah kerja Balai Penyuluhan Pertanian atau wilayah kerja penyuluh pertanian itu bisa membuat deplot. Jadi deplot itu menjadi tolok ukur. Contoh padi, kita bilang padi itu produksinya harus naik, tapi kalau tidak ada percontohan kita tidak bisa ukur itu indikatornya. Jadi misalnya 1 hektar kita ingin untuk mendapatkan 5 ton atau 10 ton, tapi kalau tidak ada deplot tidak bisa. Sehingga dengan dana otsus itu penyuluh kita itu bisa buat deplot.
Jadi misalnya padi di wilayah kerja penyuluh pertanian Mandopo itu untuk padi dia harus buat 3 demplot. 3 demplot. Setelah demplot itu sudah panen. Dari situ bisa tahu, oh, satu demplot ini dia dapat hasil sekian, satu demplot ini dia dapat hasil sekian, satu demplot ini dia dapat hasil sekian. Sehingga bisa terukur ya? Iya, bisa terukur. Akhirnya dibagi 3. Dibagi 3 untuk mewakili distrik. Jadi ke depan itu sudah 5 distrik utama seperti Mandopo, Yair, Mendiptana, Bomagia, Kawagit. Itu penyuluh-penyuluh yang ditempatkan di wilayah itu. Untuk setiap komoditi ini harus membuat 3 macam demplot. Dari situ demplot itu kalau berhasil bisa laksanakan umbinan. Dari hasil umbinan itu bisa tahu dikali 3 terus bagi 3 lagi, dijumlahkan terus bagi 3 lagi, sudah bisa tahu, oh, padi ladang atau padi tada hujan di distrik Mandopo atau di distrik Yair sekian ton per hektarnya. Dari situ kita semua bisa tahu, atau pemerintah bisa tahu, adalah bisa tahu bahwa, oh, kinerja dinas TPHPP itu ada. Misalnya per hektar 5 ton per hektar. Misalnya 2023 kita tidak mencapai itu, tidak lewat dari situ, itu bukan kinerja namanya. Iya, dia harus naik ke 6, 7, 8, 9, 10. Itu baru ada prestasi. Jadi ke depan seperti itu. Jadi kita akan prioritaskan di 5 distrik, PPR kita yang ada di sana itu diwajibkan untuk membuat demplot 3. Jadi dibagi rata-rata sudah bisa mewakili di distrik itu. Nanti setelah untuk tingkat kabupaten bisa terukur juga, dari 5 itu kita bagi dapat hasil, baru kita bisa terukur bahwa komunitas padi di Kabupaten Bovendigul misalnya 10 ton per hektar atau 11 ton per hektar atau 5 ton per hektar atau 6 ton per hektar. Tapi tadi misalnya kita sudah tetapkan 5 ton per hektar, setiap tahun seperti itu berarti kinerjanya tidak bagus. Tapi kalau dia meningkat, misalnya dari 5 ton sampai ke 10 ton, itu kan bagus prestasi. Begitu pula dengan komoditi cabai, komoditi jagung, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, pendengar, sebelum kita lanjut berdiskusi dengan Pak Edi Mondingin dan juga Pak Freddy, ini terkait dengan penggunaan dana otsus di tahun 2017-2021, kita kembali mengajak. Baik rekan Lisa dan juga para pendengar yang ada di rumah, di kesempatan siang hari ini kembali kita berdiskusi seputar penggunaan dana otsus di tahun 2017-2021. Dan di kesempatan siang hari ini yang nantinya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan dana otsus, narasumber adalah dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bovendigul, Pak Dede dan juga Pak Freddy dan juga Ibu Lince. Kalau kita berbicara menyangkut penggunaan dana otsus ini memang sangat kompleks sekali dan bermuara mengapa sama pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi bahkan pemerintah Kabupaten Bovendigul berusaha melalui dana otsus ini untuk mensejahterakan masyarakat. Dan kita tahu persis bahwa dana otsus ini bukan hanya terbatas pada satu bidang, namun sangat luas. Dan di kesempatan ini kami juga ingin mengetahui sejauh mana
penggunaan dana otsus melalui bidang peternakan. Bisa dijelaskan gambaran singkat penggunaan dana otsus melalui bidang peternakan? Silakan Bu Lince Lara. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari bidang peternakan akan menjelaskan sedikit tentang dana otsus. Tapi terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa posisi saya sebagai Kabid peternakan baru dilantik pada tanggal 17 Mei. Jadi untuk penggunaan dana otsus tahun 2017, 2018 dengan 2019 akan disampaikan oleh saya punya teman, itu kepala seksi dari bidang peternakan. Kalau masalah dana otsus ini saya sampaikan sedikit bahwa selama ini yang saya lihat di kami punya dinas, terutama di bidang peternakan, bahwa kami menggunakan dana otsus ini sesuai dengan musrembang. Jadi kami berpatokan pada setiap musrembang, yaitu musrembang kabupaten, karena dari setiap apa yang diusulkan itu sudah dari musrembang distrik dulu, baru habis itu kita akomodir di distrik di kabupaten. Terkait dengan hal juga itu ada proposal-proposal yang masuk yang kami akomodir sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, yaitu dengan adanya kelompok. Jadi adanya kelompok ini kita tidak sembarang mengakomodir kalau mereka tidak sesuai dengan aturan. Jadi kami mengakomodir sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yaitu mereka sudah harus memiliki kelompok kelompok tani atau kelompok ternak. Kemudian terkait dengan penggunaan anggarannya, mungkin yang lebih jelasnya nanti saya punya kepala seksi yang menjelaskan, karena saya masuk di bidang peternakan itu di 2022. Untuk penggunaan 2017, 2018, 2019 itu saya punya kepala seksi yang lebih memperjelas. Terima kasih. Kami persilakan untuk Saudara Pak Doni untuk bisa menjelaskan. Silakan Pak Doni bisa menjelaskan seputar penggunaan dana otsus melalui bidang peternakan. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan, Ibu Kepala kita jelaskan, bahwa mungkin saya akan menjelaskan terkait rincinya. Jadi di tahun 2017 sampai 2021 kita mendapatkan dana otsus itu sampai di tahun 2019. Untuk tahun 2020 dan 2021 itu mungkin terkait PON sama COVID pertama kali. Nah, untuk tahun 2017 di bidang peternakan itu ada terkait bantuan di distriku, yaitu alat tepat guna, yaitu pangkos sagu, yang dengan tujuan untuk limbahnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak yang sudah kita bantu di tahun sebelumnya. Kemudian ada juga terkait bantuan kandang sapi, itu di Maluku, tepatnya di Ampera. Kemudian di kandang sapi, kemudian ada lagi di Maluku juga di Kampung Kuda, kemudian kandang kambing, kemudian kandang ayam hibrida itu di Maluku juga, kemudian bebek packing itu tersebar di beberapa kampung di Maluku. Kemudian terkait bantuan itu beserta dengan bibitnya juga ada DOC, kemudian DOD, kemudian hijauan pakan ternak sekalian pakannya juga. Kemudian ada bantuan tepat guna di beberapa distrik terkait usulan dari Musrembang dan proposal juga, yaitu terkait teknologi tepat guna pengasapan Pak. Jadi pengelolaan pasca panennya untuk dendeng padi. Kemudian di tahun 2018 kita itu ada bantuan pembangunan kandang intok, itu lanjutan dari Gerbang Mas, karena memang waktu itu dari pusat ada bantuan dari Gerbang Mas di Inianti juga, itu yang kita bantukan juga di Autriok dan Bonduk, ini utama serta beberapa daerah di Kabupaten Bogor. Itu untuk terkait tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 kita ada dua pekerjaan saja, yaitu karena ada pemangkasan waktu itu, yaitu lanjutan di Sesnu.
yaitu pemagaran di Pak Yohanes Kanduri di Sesnuk, kemudian untuk pembangunan kandang ayam di Mandopo dan Ki, itu yang dibangun di kelompok yang di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih juga buat Pak Doni dan juga Ibu Ice yang sudah memberikan gambaran singkat terkait dengan pemanfaatan dana otsus melalui tingkat tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan terkhusus di bidang peternakan. Kami kembali ke Pak Freddy. Ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ice dan juga Pak Doni, ada beberapa kelompok yang tengah dibina oleh mereka terkait dengan hal yang sama. Kami ingin juga bertanya kepada Pak Freddy, yang buat kelompok-kelompok apa saja yang tengah dibina oleh bidang yang tengah dibawakan oleh Pak Freddy, silakan bisa dijawab. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya sebenarnya kami juga sama dengan Ibu Ice. Saya juga dilantik tanggal 17 Mei lalu 2022 ini, dan baru melaksanakan tugas serah terima jabatan kemarin Juni 2022. Terkait hal tersebut, Pak Dadan kebetulan yang sebagai seksi bisa membantu untuk menjelaskan terkait program bidang TPH tahun 2017 sampai 2021. Mari Pak Dadan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin Pak Kadis, Pak RT, terkait kelompok yang beberapa kelompok yang sudah kami bina, contoh yang mungkin sampai saat ini tetap kita laksanakan pembinaan, salah satunya di kelompok tani salak yang memang saat ini kami juga masih terus berupaya untuk mendampingi kelompok tersebut. Teman-teman dari kelompok tani yang ada di UPTETCO, kelompok tani salak ini dulu pernah kita bawa untuk belajar keluar terkait bagaimana pengelolaan pasca panen salak, hingga barang atau produksi yang dihasilkan dari kebun itu tidak terbuang, karena memang kalau misalkan buah tersebut dijual secara hasil panen, otomatis banyak yang busuk. Oleh karena itu kami membuat suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas TPAPP dalam bentuk pelatihan ataupun bagaimana cara mengolah hasil dari salak tersebut. Tahun kemarin juga kita sudah lakukan untuk pelatihan di Provinsi, dan rencana tetap kita laksanakan juga tahun ini, di tahun 2022 kita akan laksanakan pelatihan untuk merefresh kembali, karena 2 tahun ini kita sudah terputus. Tetap kita dampingi, tahun ini kita akan lakukan di lokasi di UPTETCO, dan rencana juga tahun depannya, karena memang di situ sudah ada tanaman ataupun petani yang sudah bisa untuk memperbanyak sendiri. Tahun depan juga kita sudah usulkan dengan otsus untuk pembuatan greenhouse, bagaimana untuk hasil cangkok yang petani lakukan itu bisa dipasarkan, dan juga nanti bisa tentunya akan menambah nilai tambah buat petani. Itu salah satu contoh yang kami laksanakan di tanaman pangan. Baik, luar biasa sekali penjelasan kepada para pendengar yang ada di tempat terkait dengan bagaimana penggunaan dana otsus melalui dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perikanan di tahun anggaran 2017 hingga 2021 kemarin. Bisa ditambah Pak? Baik, itu salah satu contoh dari tanaman horti untuk salak. Tahun 2019 kalau nggak salah kita juga ada lakukan kontes buah. Itu kita laksanakan sebagai bentuk perhatian kita kepada petani, karena memang saat ini kan
Bupedikul khususnya di Mindip sudah sangat terkenal dengan adanya buah durian. Dalam hal ini kami dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura ingin, selama ini kan buah yang dikirim dari Mindip ataupun yang kita keluarkan ke luar Bupedikul masih dengan istilahnya durian Mindip. Kami dari Dinas Tanaman Pangan mencoba untuk melihat supaya identitas tanaman tersebut kita bisa mengetahui. Makanya ada beberapa tahapan yang kita juga lakukan. Bagaimana untuk bisa meningkatkan dari kualitas durian yang ada di bibit tanah itu dengan mengetahui varietas yang ada di bibit itu seperti apa. Maka di tahun 2019 kita lakukan kontes durian dan alhamdulillah dapat 3 juara waktu itu dari Mindip, kemudian dari Anggun Bit, sama dari juara 3-nya dari Arimbet. Nah, setelah itu kami juga tahun berikutnya, di tahun ini karena memang sudah terpending juga itu dari tahun 2019, di tahun 2022 kami mencoba lagi untuk melanjutkan tahapan tersebut yang sudah tertunda. Tujuannya untuk mendapatkan varietas yang ada di daerah kita. Dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura bekerja sama dengan BPTP Provinsi Papua. Kami dan setelah melakukan identifikasi karakteristik pohon durian, dan alhamdulillah kemarin bersama PPT juga kami ke lapangan melihat langsung bagaimana cara mengidentifikasi. Ada beberapa pohon yang kita survei, tapi hasil analisa informasi dari BPTP ada 2 pohon durian yang saat ini kami berusaha untuk mendaftarkan varietas tersebut ke Kementerian Pertanian supaya dengan harapan dapat mendapatkan nama varietasnya, dan juga mudah-mudahan nanti hasil ini kita bisa mengeluarkan dan namanya berasal dari Bupedikul. Proses ini masih kami lakukan dan mudah-mudahan usaha-usaha ini kita tetap berusaha supaya tentunya untuk menambah nilai tambah penghasilan masyarakat di Bupedikul. Baik pendengar, baik yang ada di rumah maupun di seluruh pelosok Kabupaten Bupedikul, selamat siang buat Anda, dan kami juga menyapa buat Anda para pendengar, bukan hanya yang ada di Tanah Merah semata maupun juga yang ada di Cair, tetapi juga yang ada di Bomakia, Kofi, dan juga yang ada di Sesnu, Magelung, Kompai Keruai, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan suasana siang hari ini tentu Anda bisa mendapatkan gambaran sejauh mana penggunaan dana otsus dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan. Nah, baik rekan Lisa dan juga para pendengar yang ada di rumah, di kesempatan siang hari ini kembali kita berdiskusi seputar penggunaan dana otsus di tahun 2017-2021, dan di kesempatan siang hari ini yang nantinya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan dana otsus, narasumber adalah dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Bupedikul, Pak Dede dan juga Pak Freddy dan juga Ibu Lince. Kalau kita berbicara menyangkut penggunaan dana otsus ini memang sangat kompleks sekali dan bermuara mengapa sampai pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi bahkan pemerintah Kabupaten Bupedikul berusaha melalui dana otsus ini untuk mensejahterakan masyarakat, dan kita tahu persis bahwa dana otsus ini bukan hanya terbatas pada satu bidang, namun sangat luas. Dan di kesempatan ini kami juga ingin mengetahui sejauh mana penggunaan dana otsus melalui bidang peternakan. Bisa dijelaskan gambaran singkat penggunaan dana otsus melalui bidang peternakan? Silakan Bu Lince Lara. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami dari bidang peternakan akan menjelaskan sedikit tentang dana otsus. Tapi terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa posisi saya sebagai Kabid Peternakan baru dilantik pada tanggal 17 Mei. Jadi untuk penggunaan dana otsus tahun 2017, 2018 dengan 2019 akan disampaikan oleh saya punya teman, itu kepala seksi dari bidang peternakan.
Kalau masalah dana otsus ini saya sampaikan sedikit bahwa selama ini yang saya lihat di kami punya dinas, terutama di bidang peternakan, bahwa kami menggunakan dana otsus ini sesuai dengan musrembang. Jadi kami berpatokan pada setiap musrembang, yaitu musrembang kabupaten, karena dari setiap apa yang diusulkan itu sudah dari musrembang distrik dulu, baru habis itu kita akomodir di distrik di kabupaten. Terkait dengan hal juga itu ada proposal-proposal yang masuk yang kami akomodir sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, yaitu dengan adanya kelompok. Jadi adanya kelompok ini kita tidak sembarang mengakomodir kalau mereka tidak sesuai dengan aturan. Jadi kami mengakomodir sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, yaitu mereka sudah harus memiliki kelompok kelompok tani atau kelompok ternak. Kemudian terkait dengan penggunaan anggarannya, mungkin yang lebih jelasnya nanti saya punya kepala seksi yang menjelaskan, karena saya masuk di bidang peternakan itu di 2022. Untuk penggunaan 2017, 2018, 2019 itu saya punya kepala seksi yang lebih memperjelas. Terima kasih. Kami persilakan untuk Saudara Pak Doni untuk bisa menjelaskan. Silakan Pak Doni bisa menjelaskan seputar penggunaan dana otsus melalui bidang peternakan. Silakan Pak Doni. Baik, terima kasih. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan, Ibu Kepala Bidang jelaskan, bahwa mungkin saya akan menjelaskan terkait rincinya. Jadi di tahun 2017 sampai 2021 kita mendapat dana otsus itu sampai di tahun 2019. Untuk tahun 2020 dan 2021 itu mungkin terkait PON sama COVID pertama kali. Nah, untuk tahun 2017 di bidang peternakan itu ada terkait bantuan di distrikub, yaitu alat tepat guna, yaitu pangkos sagu, yang dengan tujuan untuk limbahnya bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak yang sudah kita bantu di tahun sebelumnya. Kemudian ada juga terkait bantuan kandang sapi, itu di Maluku, tepatnya di Ampera. Kemudian di kandang sapi, kemudian ada lagi di Maluku juga di Kampung Kuda, kemudian kandang kambing, kemudian kandang ayam hibrida itu di Maluku juga, kemudian bebek packing itu tersebar di beberapa kampung di Maluku. Kemudian terkait bantuan itu beserta dengan bibitnya juga ada DOC, kemudian DOD, kemudian hijauan pakan ternak sekalian pakannya juga. Kemudian ada bantuan tepat guna di beberapa distrik terkait usulan dari Musrembang dan proposal juga, yaitu terkait teknologi tepat guna pengasapan, Pak. Jadi pengolahan pasca panennya untuk dendeng pakan. Kemudian di tahun 2018 kita itu ada bantuan pembangunan kandang intok, itu lanjutan dari Gerbang Mas, karena memang waktu itu dari pusat ada bantuan dari Gerbang Mas di Iniani juga. Itu yang kita bantukan juga di Otriok dan Bonduk, ini tanah serta beberapa daerah di Kabupaten Bunigo. Itu untuk terkait tahun 2018. Kemudian di tahun 2019 kita ada dua pekerjaan saja, yaitu karena ada pemangkasan waktu itu, yaitu lanjutan di Sesnuk, yaitu pemagaran di Pak Yohanes Kandurin di Sesnuk, kemudian untuk pembangunan kandang ayam di Manduku dan Ki, itu yang dibangun di kelompok yang di sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih juga buat Pak Doni dan juga Ibu Ice yang sudah memberikan gambaran singkat terkait dengan pemanfaatan dana otsus melalui dinas tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan, terkhusus di bidang peternakan. Kami kembali ke Pak Beni. Ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Ice dan juga Pak Doni, ada beberapa kelompok yang tengah dibina oleh mereka terkait dengan hal yang sama. Kami ingin juga bertanya kepada Pak Beni, yang kelompok
kasih. Sebelumnya sebenarnya kami juga sama dengan Ibu Ince. Saya juga dilantik tanggal 17 Mei lalu 2022 ini, dan baru melaksanakan tugas serah terima jabatan kemarin Juni 2022. Terkait hal tersebut, Pak Dadan kebetulan yang sebagai seksi bisa membantu untuk menjelaskan terkait program bidang TPH tahun 2017 sampai 2021. Mari Pak Dadan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin Pak Kadit, Pak RT, terkait beberapa kelompok yang sudah kami bina. Contoh yang mungkin sampai saat ini tetap kita laksanakan pembinaan, salah satunya di kelompok tani salak yang memang saat ini kami juga masih terus berupaya untuk mendampingi kelompok tersebut. Teman-teman dari kelompok tani yang ada di UPTEPCO, kelompok tani salak ini dulu pernah kita bawa untuk belajar keluar terkait bagaimana pengelolaan pasca panen salak, sehingga barang atau produksi yang dihasilkan dari kebun itu tidak terbuang, karena memang kalau misalkan buah tersebut dijual secara hasil panen, otomatis banyak yang busuk. Oleh karena itu kami membuat suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas TPAPB dalam bentuk pelatihan ataupun bagaimana cara mengolah hasil dari salak tersebut. Tahun kemarin juga kita sudah lakukan untuk pelatihan di Provendikbud, dan rencana tetap kita laksanakan juga tahun ini di tahun 2022. Kita akan laksanakan pelatihan untuk merefresh kembali, karena 2 tahun ini kita sudah terputus. Tetap kita dampingi, tahun ini kita akan lakukan di lokasi di UPTEPCO, dan rencana juga tahun depannya, karena memang di situ sudah ada tanaman ataupun petani yang sudah bisa untuk memperbanyak sendiri. Tahun depan juga kita sudah usulkan dengan otsus untuk pembuatan greenhouse, bagaimana untuk hasil cangkok yang petani lakukan itu bisa dipasarkan, dan juga nanti bisa tentunya akan menambah nilai tambah buat petani tersebut. Itu salah satu contoh yang kami laksanakan di tanaman pangan. Baik, luar biasa sekali penjelasan kepada para pendengar yang ada di sana terkait dengan bagaimana penggunaan dana khusus melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan di tahun anggaran 2017 hingga 2021 kemarin. Bisa dicontoh Pak? Baik, itu salah satu contoh dari tanaman horti untuk salak. Tahun 2019 kalau nggak salah kita juga ada lakukan kontes buah. Itu kita laksanakan sebagai bentuk perhatian kita kepada petani, karena memang saat ini kan Bukitbulu khususnya di Mindip sudah sangat terkenal dengan adanya buah durian. Dalam hal ini kami dari Dinas Tanaman Hortikultura ingin, selama ini kan buah yang dikirim dari Mindip ataupun yang kita keluarkan ke luar Bukitbulu masih dengan istilahnya durian Mindip. Kami dari Dinas Tanaman Pangan mencoba untuk melihat supaya identitas tanaman tersebut kita bisa mengetahui. Makanya ada beberapa tahapan yang kita juga lakukan, bagaimana untuk bisa meningkatkan dari kualitas durian yang ada di bibit tanah itu dengan mengetahui varietas yang ada di bibit itu seperti apa. Maka di tahun 2019 kita lakukan kontes durian, dan alhamdulillah dapat 3 juara waktu itu dari Mindip, kemudian dari Anggun Bit,
sama dari UR3-nya dari Arimbet. Nah, setelah itu kami juga tahun berikutnya, nah di tahun ini karena memang sudah terpending juga itu dari tahun 2019, di tahun 2022 kami mencoba lagi untuk melanjutkan tahapan tersebut yang sudah tertunda. Tujuannya untuk mendapatkan varietas yang ada di daerah kita. Dan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura bekerja sama dengan BPTP Provinsi Papua, kami dan setelah melakukan identifikasi karakteristik pohon durian, dan alhamdulillah kemarin bersama PPT juga kami ke lapangan melihat langsung bagaimana cara mengidentifikasi. Ada beberapa pohon yang kita survei, tapi hasil analisa informasi dari BPTP ada 2 pohon durian yang saat ini kami berusaha untuk mendaftarkan varietas tersebut ke Kementerian Pertanian supaya dengan harapan dapat mendapatkan nama varietasnya, dan juga mudah-mudahan nanti hasil ini kita bisa mengeluarkan dan namanya berasal dari Botanicals. Proses ini masih kami lakukan, dan mudah-mudahan usaha-usaha ini kita tetap berusaha supaya tentunya untuk menambah nilai tambah penghasilan masyarakat di Botanicals. Baik pendengar, baik yang ada di rumah maupun di seluruh pelosok Kabupaten Botanicals, selamat siang buat Anda, dan kami juga menyapa buat Anda para pendengar, bukan hanya yang ada di Tanah Merah semata maupun juga yang ada di Cair, tetapi juga yang ada di Bomakia, Kofi, dan juga yang ada di Sesnu, Mandelung, Kompai-Korwai, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan suasana siang hari ini tentu Anda bisa mendapatkan gambaran sejauh mana penggunaan dana otsus dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan. Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Botanicals dalam dialog interaktif dengan topik penggunaan dana otsus tahun 2017-2021 oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Botanicals. Pak Yeli, apa pesan yang saya disampaikan supaya paling kurang melalui dana otsus tahun 2017 hingga 2021 ini ke depan bisa dirasakan manfaatnya dalam upaya bagaimana mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat Wakasaki Papua. Silakan Pak. Jadi untuk masyarakat kita harus sejahtera. Pertama, saya minta dengan hormat kepada saya punya masyarakat yang ada di kota, tidak tinggal di kampung-kampung, tapi ada di kota. Itu yang saya minta supaya mereka bisa pulang ke kampung masing-masing untuk kita bisa menerjemahkan visi misi Pak Bupati kita. Visi misi Pak Bupati adalah membangun kampung dan menata kota. Jadi kalau masyarakat kita semua ada di kampung, berarti saya minta kepada masyarakat dengan adanya dana otsus ke depan, kalau masyarakat di tempat berarti bisa membangun dusun dan menata kampung dan kota. Karena masyarakat Papua, orang Owape itu punya batas wilayah yang jelas, masing-masing dusun itu ada. Jadi harus di kampung supaya dana otsus itu kalau masuk misalnya di situ tanam durian, ya itu dusun sendiri bersihkan kan tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya tinggal-tinggal di kota atau di tempat-tempat lain baru dana otsus kita tidak pernah dapat, itu keliru. Itu keliru. Jadi ke depan mari dana otsus ini kita sama-sama kelola. Jadi semua pihak bisa melihat sama-sama, bisa kelola sama-sama, supaya kita tidak berpikir dana otsus ini mungkin dia turun, pemerintah yang pakai sendiri atau dinas-dinas yang pakai sendiri. Tidak. Ke depan itu kita harus sama-sama awasi dana otsus ini, mulai dari masyarakat, tokoh
pemerintah, apalagi inspektorat, BPKH, itu kita sama-sama awasi supaya bisa kena sasaran. Kalau tidak diawasi, dana otsus ini nanti begitu-begitu saja. Jadi saya minta supaya mereka yang berencana, dana otsus itu harus jelas. Yang sasaran untuk masyarakat itu berapa persen, itu harus jelas juga. Terus aparatur sipil negara yang melayani masyarakat itu berapa persen. Terus misalnya kontraktor-kontraktor yang menangani dana otsus, misalnya pengadaan bagi kah, ayam kah, apakah, itu harus jelas juga. Itu 2023 itu kita harus lihat itu. Tapi kalau yang di situ tidak berhasil, mulai 2024 ke atas, lebih baik dana otsus itu langsung masuk ke rekening masing-masing. Rekening masyarakat masing-masing. Kita instansi terkait itu, instansi teknis itu hanya mendampingi mereka. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan dan saya tegaskan. Terima kasih. Baik pendengar, demikian perbincangan singkat yang sudah disampaikan selama 1 jam bersama Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bovendigul. Satu benang merah yang hendak digarisbawahi bahwa menata kampung, membangun kampung menata kota itu salah satu kunci yang harus diterapkan dan diterjemahkan oleh masyarakat. Salah satu himbauan yang disampaikan ke Kepala Dinas bahwa pada masyarakat yang berada di daerah perkotaan agar kembali lagi kampung dan menata kampung Anda, karena di sana ada dana, bukan hanya dana otsus namun juga dana desa, sehingga sangat rugilah Anda ketika Anda terus tinggal di kota, maka dana yang ada di kampung itu bisa terserap dengan maksimal. Pendengar, saya Thomas Emlen menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali dalam dialog interaktif yang sama dengan topik penggunaan dana otsus tahun 2017-2021 bersama Dinas Kominfo. Selamat siang.